Pernah nggak kamu menganggap, nggak apa-apa, padahal kamu tahu itu salah? Dosa sering dimulai dari kompromi kecil. Ketika kita berhenti menyebut dosa sebagai dosa, maka hati kita menjadi kebal dan kehilangan arah. Dosa bukan hanya melanggar aturan, tetapi merusak hubungan dengan Allah. Adam dan Hawa kehilangan kepekaan rohani setelah mereka berdosa dan menjauh dari Tuhan. Kita tidak bisa melawan dosa dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Tuhan untuk membuka hati kita, menunjukkan apa yang salah, dan membawa kita kembali di jalan yang benar. Masalah terbesar itu bukan saat kita jatuh, tetapi saat kita menganggap dosa itu biasa. Hari ini, minta Tuhan untuk hati yang peka, yang jujur untuk melihat diri sendiri, dan untuk kembali kepada Tuhan. Mari kita dalami pelajaran ke-9 kuartal 2 tahun 2026 dengan topik Dosa, Injil, dan Hukum. Shalom, selamat datang dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent hari ke-7 UMI Indonesia Kawasan Tengah. Senang sekali dapat kembali hadir untuk mendalami dan juga merenungkan firman Tuhan bersama. Terima kasih untuk semangat dan juga dukungan rohani yang dikirimkan melalui kolom komentar, seperti beberapa yang akan saya bacakan berikut ini. Dari Fandi Bandung mengatakan, setiap kali saya membaca ulang pasal yang sama, selalu dapat hal yang baru yang menerangi pikiran. Alkitab terlalu luas untuk sekadar dibaca. Sedangkan sudah dibaca berulang kali, masih terus muncul hal baru dari inspirasi Roh Kudus. Apalagi kalau jarang membaca, banyak hal yang kita sayangkan dan tidak dapatkan kalau tidak didalami. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk Bapak Fandi untuk semangat dan juga pengingatnya bagi kita. Dari Philip Lazada Junior mengatakan, pasti setiap individu punya cara, waktu, dan tempat untuk membaca firman Tuhan. Ini benar. Namun, kadang secara psikologi dan gender ada sedikit berbezanya. Tapi yang penting, abide. Mau dimanapun, kapanpun, abide dengan Tuhan melalui bimbingan Roh Suci. Dan mulakan, maka baru kita akan tahu. Terima kasih sudah mengutip sedikit dari pelajaran yang akan menjadi pengingat kita kali ini. Dari Willy Sui mengatakan, banyak umat Tuhan yang rajin membaca Alkitab, tapi amat sukar untuk melakukannya. Terima kasih untuk amarannya, dan amaran berikutnya juga diberikan oleh orang yang tidak menyebut nama. Mempelajari Alkitab bukan sekedar aktivitas intelektual, tetapi perjalanan rohani menuju kehidupan yang diubah oleh firman Allah. Mereka berdua sangat setuju ya bahwa firman Tuhan harus dilakukan, bukan hanya dibaca. Dan juga salam-salam dari Bandung, ada Viola dan Etis, Shalom. Dari Medan ada Klam Plus. Dari Nabire ada Rekai Vin, dan yang terakhir Irianto Stewart Daniel. Mari kita terhubung dengan kami melalui nomor WhatsApp berikut ini. Dan untuk pelayanan doa dan pembelajaran firman Tuhan yang lebih pribadi, WhatsApp ini bisa digunakan. Mari kita sambut dua narasumber kita yang telah hadir di studio UMI Indonesia Kawasan Tengah, dua gembala jemaat dari Taman Harapan Jakarta, Pendeta Leonard Mamentu dan Pendeta Muda Miracle Tilaar. Shalom Bapak Pendeta sekalian. Shalom. Terima kasih sudah hadir di pelajaran ke-9. Dan ini muka-muka wajah-wajah lama, jadi sangat senang bertemu kembali saat ini. Kita akan membahas mengenai satu penghalang besar yang akan menjauhkan kita dari hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ini kan tema dari kuartal kali ini ya, bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Penghalang terbesar adalah dosa. Tapi definisi dosa ini beda orang, beda definisi Bapak Pendeta sekalian. Jadi bagaimana dalam kacamata Kristen, karena keimanan kita Kristen, tapi kalau ada orang awam yang menanyakan, let's say anak kecil lah, anak remaja gitu, emang dosa apa sih artinya? Bagaimana Pendeta Leo dan juga Pendeta Miracle mau jelaskan dengan cara yang simple? Mungkin kita akan mulai dari situ sebelum kita masuk ke pembahasan kita. Saya boleh mulai dari Pendeta Leo? Dosa dengan istilah yang simple. Pendeta mau jelaskan seperti apa? Dosa
bahwa adalah sesuatu yang kita lakukan yang sebenarnya tidak pantas kita lakukan atau tidak boleh kita lakukan. Oleh karena kan setiap tindakan memiliki konsekuensi. Jadi dosa itu adalah secara umum ya, kita belum berbicara dari apa kata Alkitab, tapi itu adalah satu perbuatan kita yang seyogianya merusak diri kita sendiri. Kan sebab akibat. Ya kan, kalau kita main api terbakar. Nah, itulah kira-kira gambarannya. Dosa tersebut menghalang kita untuk datang kepada Tuhan, dan kadang konsekuensinya juga makin menjauhkan kita daripada Tuhan. Terima kasih sekali. Boleh ditambahkan Pendeta Miracle? Baik, kalau saya melihat dari sudut pandang bahasa aslinya sebenarnya menolong kita melihat lebih jauh ya. Dalam penulisan bahasa Greka, amartia. Amartia juga diartikan secara lain, contohnya seperti seorang pemanah ketika dia melewati ataupun bergeser daripada sasaran yang ada, itu kata amartia yang digunakan. Artinya dosa pun boleh berarti bahwa ketika kita tidak berlaku sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan, ataupun sesuai dengan tujuan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan salah satu yang Tuhan kehendaki adalah jikalau kau mengasihi aku, turutilah perintah-perintahku, kan? Dalam Yohanes 14 ayat 15. Jadi kalau ada hal-hal yang miss begitu ya, Miss. mungkin caranya sudah benar tapi tujuannya salah. Atau kebalikannya, motifnya salah walaupun tujuannya benar gitu ya, itu bisa menjadi gambaran. Terima kasih sekali. Saya mau baca ayat inti dari pelajaran ke-9 sebelum nanti Pendeta Leo akan buka diskusi kita dalam doa. Mazmur 119 ayat 93 dan 94. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Aku kepunyaanmu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titahmu. Silakan Pendeta. Kita berdoa. Kami memuji membesarkan nama-Mu ya Tuhan, oleh karena kasih setiamu menjadi bahagian kami. Di saat kami mau memulaikan diskusi sekolah sahabat, kami hanya membutuhkan pertolongan Tuhan. Melalui Roh Kudus-Mu terangi hati dan pikiran kami, penuhi kami dengan hikmat-Mu Tuhan, sehingga ketika kami mendiskusikannya, kami boleh mengerti dan terismea kami boleh melakukan itu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Supaya tidak miss pengertian yang kemarin-kemarin, begitu ya, saya meminjam contoh dari Pendeta Miracle. Mari kita bahas dua pertanyaan dari para pemirsa sekalian. Saya mau arahkan pertanyaan pertama ke Pendeta Miracle dari Sylvestan Pantau. Bertanya mengenai berdoa yang praktis itu seperti apa Pendeta, supaya tidak jatuh kepada rutinitas begitu ya, kayak doa biasa-biasa saja dan akhirnya jadi legalisme. Kita komunikasi dengan Tuhan tapi tanpa penghargaan dan ucapan syukur. Boleh tipsnya? Ini saya rasa ini tips praktis ya. Hal praktis mungkin saya akan ambil dari hubungan kita sehari-hari lah ya. Ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, nilai daripada komunikasi tersebut akan lebih tinggi ketika orang yang kita jalin komunikasi ini adalah orang yang berarti, berharga, orang yang memiliki nilai yang cukup besar bagi kehidupan kita. Dan mungkin ini menjadi satu tips juga ya bagi Bapak Sylvestan Pantau yang menanyakan hal ini. Mungkin yang membuat kita tidak merasa itu menjadi satu rutinitas adalah ketika kita sudah mencapai satu konsep sehubungan dengan sejauh apa kita menghargai, sejauh apa kita melihat nilai Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah memiliki konsep seperti itu, saya rasa komunikasi itu tidak akan hambar, komunikasi tersebut tidak akan menjadi satu rutinitas. Tapi justru akan menjadi satu hal yang kita rindu-rindukan untuk selalu ada di dalam kehidupan kita. Mari kita coba tumbuhkan dulu rasa kasih kita kepada Tuhan yang perlu kita jalin setiap hari. Jadi gambaran kita tentang siapa Tuhan itu mempengaruhi kualitas doa juga gitu ya. Baik, terima kasih sekali. Kita beralih ke Bapak Manalu Washington. Beliau bertanya, bagaimanakah cara memperlakukan Alkitab yang baik? Karena beda orang, beda kepercayaan, caranya memperlakukan kitab suci juga berbeda begitu ya. Ada yang tidak boleh berdebu Pendeta, ada yang harus di atas dari segala buku, ada yang mungkin akan mencium kitab sucinya. Kalau kita dengan keimanan Alkitabiah ini, apa tips dari Pendeta? Shalom, Bapak Manalu. Berjumpa kembali kita ya. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih pertanyaannya. Ya,
Alkitab ini adalah buku yang berisi firman Tuhan, ya kan? Nah, yang perlu kita pikirkan, kita semua, apakah kita merasa ada manfaat ketika kita belajar firman Tuhan, ya? Dan kita menyadari itu adalah sesuatu yang merupakan ilham dari Tuhan untuk kita ya, ketika kita membacanya. Jadi di dalam kapasitas bagaimana menghargai Alkitab, pertama, saya menghargai Alkitab ini bukan sesuatu yang jangan orang lain sentuh atau dan lain sebagainya seperti pertanyaan tadi kan. Tetapi kita menghargainya oleh karena berisi firman Tuhan. Sehingga kita akan memperlakukan Alkitab ini sebagaimana mestinya. Ya kan? Bukan berarti ada orang juga karena terlalu menghargai Alkitab tidak dibaca-baca. Makanya setelah datang ke gereja diusap-usap debu sampai di gereja pun tidak pernah dibuka, takut rusak. Nah, ada pertanyaan menarik, apakah boleh kita coret-coret Alkitab? Bernulis. Ya. Alkitab saya penuh dengan coretan. Bukan berarti coretan asal-asalan ya. Makna dari apa yang saya baca, aplikasi daripada yang saya baca. Sehingga manfaatnya ketika berikutnya saya ulangi lagi, oh iya ya, menarik sekali. Jadi kita perlakukan Alkitab itu pada porsi yang tepat. Ya. Dan memanfaatkannya untuk kebaikan kita. Kalau saya perhatikan sekarang ada Alkitab yang dari kitab ke kitab sengaja dikasih 2-3 lembar kosong. Betul. Supaya ditulis juga begitu ya, ada space khusus. Ya itulah ya, mana yang akan membantu kita untuk seperti pendeta katakan tadi, membagikan firman, menghidupkan firman, ataupun kalau kita lihat coretan itu jadi ingat pengalaman dulu kan, akhirnya ya, jadi betul. memaknai lebih dalam lagi. Saya pernah di titik seperti ini, seperti itu. Baik, terima kasih. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, silakan dicantumkan di kolom komentar. Kami akan dengan senang hati menanggapinya di kesempatan mendatang. Kita balik ke topik pelajaran 9 dengan judul Dosa, Injil, dan Hukum. Ada satu pernyataan menarik di pelajaran hari Minggu. Saya mau tanya pendapat dari Pendeta Muda Miracle. Dikatakan hal yang benar tetapi menyita begitu banyak waktu dan energi sehingga sangat sedikit yang tersisa untuk Allah. Apakah itu juga dikonsider sebagai dosa atau penghalang? Ini halnya baik tapi tidak ada balance dalam waktu. Jadi kita tidak ada waktu dengan Tuhan. Apakah ini bisa disebut sebagai dosa juga? Mungkin yang akan saya sampaikan lebih berat daripada itu. Kita sudah belajar banyak bahwa segala hal yang menjauhkan kita dari Tuhan, consider juga berhala kan? Artinya menduakan Tuhan bukan hanya dalam pelajaran kita disebut sebagai dosa. Dan mungkin ini menjadi satu hal yang sangat-sangat vital di dalam kehidupan kita. Bagaimana banyak hal-hal yang kelihatannya baik ya. Kelihatannya baik, bahkan mungkin alkitabiah. Tetapi ketika itu menghalangi kita di dalam memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, itu menjadi satu hal yang ya consider dosa ataupun hal yang Tuhan tidak menjauhkan kita justru daripada Tuhan. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita disebutkanlah hal-hal praktis ya. Bisa saja itu pekerjaan, media sosial, belanja, olahraga atau makanan. Bahkan secara khusus juga pelayanan kita juga, mungkin kita aktif ya dalam pelayanan, kita aktif dalam melayani sesama, jemaat dan lain sebagainya, tapi kita suka lupa untuk meluangkan waktu secara pribadi bersama dengan Tuhan. Ini perlu kita sikapi dengan baik, ataupun jangan sampai kelihatan aktif dalam pelayanan, kita hilang justru nantinya. Itu yang menjadi, jangan sampai hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, saya rasa pas ini pelajaran ke-9 penulis Sekolah Sahabat menyisipkan topik ini. Karena kan berdoa itu baik, baca Alkitab itu baik, itu sudah kita pelajari. Tapi kalau tidak ada balance waktu, bahkan di hari Sabat seperti yang contoh di pelajaran hari Minggu ini, itu bisa menjadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan. Makanya kita harus jelaskan batas-batas ini, karena takutnya saya berpindah ke pertanyaan hari Jumat nomor 1, jangan sampai ada pemikiran
luas budaya gitu yang mempengaruhi kita, yang menentukan standar mana dosa mana tidak begitu ya. Jadi saya mau tanya kepada Pendeta Leo, bagaimana budaya populer masa kini memandang dosa dan bagaimana seharusnya gereja kita merespons hal ini? Seperti yang saya bilang tadi Pendeta, kadang misalnya di pengadilan ya mereka mau lihat motif, walaupun mungkin yang dilakukan adalah salah, kalau motifnya benar bisa dibenarkan pada akhirnya. Itu dari kacamata dunia kan Pendeta ya. Tapi kalau sebagai orang yang berpegang pada kitab suci, yang beriman pada firman Tuhan, di mana Pendeta melihat harus hati-hati ini gereja, jangan sampai kita mengadopsi pemikiran-pemikiran luar. Ya, seperti apa yang dikatakan Pendeta Miracle tadi, bahwa sesuatu yang kita anggap biasa-biasa saja, ya kan, kita anggap biasa-biasa saja. Namun ada kalimat mengatakan dosa adalah dosa. Dosa kecil, dosa besar, sama. Cuma yang menjadi persoalan sekarang ini kan oleh karena versi dunia, khususnya yang tidak mengenal Tuhan ya, bahwa menormalisasikan segala sesuatu sehingga mengentengkan karena budaya, sosial, dan lain-lain sebagainya. Sehingga dosa itu tidak dianggap sebagai dosa. Karena ya masyarakat populer disebutkan bahwa tidak ada istilah dosa. Tidak ada istilah dosa. Dosa itu tidak ada. Karena hanya menyangkut norma-norma tertentu sesuai dengan mungkin budaya ini, budaya itu yang berbeda-beda sehingga mau mendefinisikan tentang dosa bahkan mengatakan tidak ada dosa. Jadi seenak aja. Yang penting itu berjalan sesuai norma kebiasaan yang berlaku, fine-fine aja kata mereka. Tapi bagi kita kan yang mengenal Tuhan, sesuai dengan judul kita yang memberikan aturan, undang-undang, peraturan, kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan itu adalah dosa. Karena dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan. Jadi kita memang sering mendapati di kebanyakan budaya ya yang menormalisasikan sesuatu yang baik sesuai dengan tadi yang disebutkan apa motifnya. Karena ada istilahnya kan, kalau saya bermotif yang baik walaupun melakukan yang salah, itu baik juga kata mereka ya. Tetapi kan prinsip Alkitab tidak begitu. Segala sesuatu yang menyimpang dari apa yang dikatakan oleh Allah itu adalah dosa tanpa ada alasan apapun. Tidak ada koma di situ ya. Dosa adalah dosa. Adalah pelanggaran hukum Allah. Saya rasa ini diskusi yang menarik Pendeta Miracle, terutama untuk anak muda yang mungkin mereka banyak dipaparkan dengan istilah tidak ada kebenaran yang absolut gitu. Nah, semuanya itu subjektif gitu ya, tergantung kepada siapa dan lain-lain sebagainya. Pendapat Pendeta, terutama mungkin untuk anak muda ya, saya tahu ini impromptu, tapi kalau ada pemikiran tambahan, di mana kita harus hati-hati, isu-isu apa kalau Pendeta mau tambahkan silakan. Memang perkembangan zaman membuat anak-anak muda juga lebih kritis dalam menilai segala hal. Termasuk juga di dalam hal menelaah firman Tuhan. Kalau nggak masuk dalam logika, artinya itu satu hal yang mungkin tidak cocok untuk diikuti. Dan kita tidak bisa menyalahkan mereka. Perkembangan zaman, bahkan mungkin ilmu pengetahuan yang diajarkan pun dari sekolah dan lain sebagainya, membentuk pemikiran anak muda yang sedemikian rupa. Tetapi di dalam hal ini, mungkin banyak yang sudah dalam tanda kutip terlalu progresif ataupun sangat liberal. Tetapi kembali lagi kepada firman Tuhan yang Pendeta Leo sampaikan tadi bahwa apakah dalam mempelajari prinsip-prinsip kebenaran Tuhan harus konservatif? Saya bilang harus konservatif. Apapun prinsip-prinsip yang ada tidak bisa kita ubah. Gantinya, karena jatuhnya seperti ini. Jadi mau supaya firman Tuhan ini yang menyesuaikan diri dengan kita. Dan itu adalah saya bilang hal yang sangat vital dan salah. Harusnya justru kita yang menyesuaikan diri dengan apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Mungkin hal yang sulit bagi orang muda zaman sekarang, tetapi memang kita harus kembali lagi ingat sehubungan dengan prinsip-prinsip kebenaran yang ada. Dan peran, ini bukan cuma orang muda saja, peran dari orang tua, gereja, jemaat yang ada pun sangat besar di dalam menjaga akan orang-orang muda kita pada saat ini. Saya mau kasih cuplikan untuk pelajaran berikutnya, karena di mana ada kebenaran, di situ ada kebebasan. Begitu ya. Walaupun kebebasan itu
dilihat dari cara dunia ini Bang nggak bebas begitu ya, tapi ada maksudnya yang nanti kita akan pelajari. Dan itu hanya satu pemikiran saja, ada banyak pemikiran lain yang kita akan lihat di Alkitab. Itu kita akan bahas setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana. Kita terpanggil untuk beritakan hanya Yesuslah jalan. Rendahkan hati, lakukan tugas, kerjakanlah tiap hari. Nubuati genapi, janganlah lega, kabarkan tentang Yesus yang Maha Kasih, serahkan hidupnya, Dialah Juru Selamat. Berdasar Alkitab, tekun pada misi, hingga lihat Tuhan datang. Dengar suara trompet, merdu membahana, mulia kedatangannya. Raja segala raja, agung dan berjaya, sungguh mulia hari itu. Mari berdoa untuk hujan akhir, bersatu kita jalan, bergandeng tangan, pergi kabarkan agar dunia percaya. Dialah Tuhan yang Maha Tinggi, sembah puji padanya. Mujizat nyata oleh kuasa Roh, bila kita setia. Berdasar Alkitab, tekun pada misi, hingga lihat Tuhan datang. Dengar suara trompet, merdu membahana, mulia kedatangannya. Raja segala raja, agung dan berjaya, sungguh mulia hari itu. Berdasar Alkitab, tekun pada misi, hingga lihat Tuhan datang. Dengar suara trompet, merdu membahana, mulia kedatangannya. Raja segala raja, agung dan berjaya, sungguh mulia hari itu. Terima kasih masih bersama kami. Kita akan melihat langsung pemikiran-pemikiran yang modern juga, tapi dialami oleh Simpson. Karena Simpson jatuh karena ia mengira dirinya kuat. Zaman sekarang kan kita harus independen, harus individualistik begitu ya. Jadi kalau bersandar kepada orang lain, dengar pendapat orang lain, mungkin dianggap lemah begitu ya, padahal benar. Berikutnya ada banyak, tapi nanti saya minta Pendeta Miracle untuk komen satu yang ingin ditekankan ya. Tadi mengira dirinya kuat, berhenti membanggakan diri. Kalau sekarang kan kalau bukan kita yang self love, siapa lagi yang mau mengasihi kita? Itu juga ada kaitannya. Lakukan apapun untuk menyingkirkan nafsu. Jadi nafsu itu juga penghalang. Terlalu banyak mengkritik dan menghakimi orang lain, itu menghalangi hubungan kita dekat dengan Tuhan. Musuh-musuh yang kita benci, dan juga membenarkan diri kalau kita marah begitu ya. Ini hal-hal yang menghalangi, tapi kalau dilihat dari kacamata modern, ini hak-hak orang kalau mau berpikir seperti itu ya. Ada yang mau Pendeta tekankan dari yang tadi saya bacakan?
Sebenarnya kalau saya mau disampaikan sehubungan menekankan mana yang mau dibahas, Iya. justru saya sekarang mau summarize. Oh ya, silakan. Karena kalau kita perhatikan semua hal tadi, baik Simpson jatuh dalam Iya. hal ketika dia merasa diri kuat dan lain sebagainya ya, mengasihi musuh dan lain sebagainya, ataupun marah dan lain sebagainya. Ada kesamaan ya, Ka- Pendeta ya? Ada satu pola yang bisa kita lihat di sini Mhm. bahwa semua hal ini datang dari kita. Berfokus pada diri. Dan ini cukup menarik karena bersesuaian dengan KKR yang baru kami sampaikan. Apalagi yang saya baru bahas tadi malam sehubungan dengan kejatuhan Lucifer. Ambisi-ambisinya. Iya. Di mana dia hanya berfokus kepada dirinya sendiri. Dia mau akhirnya muncul iri hati dan lain sebagainya. Jadi ketika kita berfokus kepada diri kita sendiri, maka hal-hal ini akan muncul. Ya, kita akan merasa kuat, kita akan merasa saya lebih baik dari orang lain dan lain sebagainya. Jadi benteng dalam hubungan saya dengan Allah terkadang ketika kita terlalu mencintai diri kita. Mencintai diri kita, merasa diri lebih baik. Justru yang membuat kita akan merasa lebih dekat dengan Tuhan adalah merasa bahwa kita tidak sanggup, tidak layak. Saya ini orang berdosa dan lain sebagainya. Jadi ketika kita merasa diri baik, kuat dan lain sebagainya dan berfokus hanya kepada diri kita, maka itu yang menjadi awal daripada kejatuhan kita, terlebih khusus di dalam memutus akan hubungan kita dengan Allah itu sendiri. Saya rasa ini poin yang sangat penting karena mungkin orang berpikir ketika membahas mengenai penghalang dosa itu hal-hal yang eksternal, Betul. begitu, maksudnya yang menghalangi secara Secara fisik begitu. Padahal bisa jadi Itu. ingin angan-angan hati, Betul. ambisi, nafsu itu kan orang nggak lihat ya dari jauh, tapi kita sendiri yang menjauhkan diri dari Tuhan. Makanya pas nih pertanyaan nomor 2 di hari Jumat, Pendeta Leo. Dari observasi pendeta ya, bagaimana penghalang-penghalang yang tidak terlihat ini akhirnya pendeta lihat lama-lama merusak hubungan mereka. Apakah hubungan antara sesama, suami istri, orang tua dan anak, atau hubungan dia dengan Tuhan, walaupun tidak kelihatan ya penghalangan Ya. diri ini. Silakan kalau ada cerita. Jadi memang kalau kita melihat kan dosa itu muncul dari hati, dari pikiran kita ya kan. Seperti yang dikatakan dosa di sorga kan itulah misteri dosa. Itu muncul dari perasaan, keinginan daripada Lucifer. Nah, dampak akibat secara langsung kan ya kita sudah lihat. Lucifer diusir dari sorga, datang ke atas dunia ini kepada nenek moyang kita Adam dan Hawa, dikatakan bahwa setelah mereka jatuh ke dalam dosa, melakukan pelanggaran, hubungan secara langsung antara Allah dan manusia itu kan terputus. Ya kan? Dan akibatnya manusia kehilangan kemuliaannya, bersembunyi dari Allah. Jadi hubungan dengan Tuhan. Nah, sebagaimana yang kita bahas di awal tadi bahwa ini kan masalah hubungan. Ya. Kalau kita tidak ada hubungan dengan Tuhan, maka kehidupan kita malah akan lebih hari lebih jauh dari Tuhan. Karena dosa adalah pemisah antara Allah dan manusia. Bagaimana dengan manusia? Adam dan Hawa merasakan. Bukan hanya merasakan, mengalami. Saling menuduh satu dengan yang lain. Yang tadinya kan tidak ada. Hidup fine-fine aja, rukun-rukun aja. Tetapi sekarang ini terjadi konflik. Iya. Saya bawa kepada bagaimana kehidupan suami istri dalam rumah tangga. Bila mana salah satu atau kedua belah pihak menyimpan sesuatu sebenarnya yang tidak pas, ada kecurigaan, ada keraguan-raguan, bahkan mulai ada kebencian, mulai ada konflik, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena sudah ada perasaan-perasaan yang boleh dikatakan, jangan-jangan. Bahaya itu. Kan ada istilah kan, pepatah mengatakan, tidak kelihatan, jauh tidak kelihatan kan. Iya. Ya kan? Jauh di mata, dekat di hati istilahnya. Tapi kan kalau sekarang jauh di mata tidak kelihatan istilahnya. Sehingga ada saling curiga satu dengan yang lain. Yang membuat hubungan kadangkala tidak fine-fine aja dari hari ke hari. Karena ada kecurigaan. Saling menuduh yang sudah diwariskan sejak di Taman Eden. Karena Hawa, karena ular
Yang seyogianya itu adalah tuduhan kepada Tuhan. Siapa suruh Tuhan kami ini dan lain sebagainya, ya kan? Jadi itulah konsekuensi akibat daripada dosa yang dilakukan. Oh. Dan melihat contoh pendeta tadi, walaupun antara suami istri, kadang rohani kita dengan Tuhan juga, jadi kita curigaan gitu ya. Perasaan kok Tuhan gitu ya, jangan-jangan dia nggak suka sama aku ya, dan lain-lain sebagainya. Karena pertamanya kita sudah salah paham mengenai hubungan ini, begitu. Terima kasih sekali pendeta. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menyingkirkan penghalang ini? Karena kalau mau ikut cara Alkitab, hukum Israel kuno, kalau tangan berbuat dosa, potong. Kaki yang bikin, mungkin kakinya nendang orang, kakinya yang dipotong begitu ya. Apakah ada cara yang halus, mungkin ini pendeta Miracle, konsep Alkitab yang menawarkan kita solusi? Sebenarnya dengan mengerti ini, melihat ini, secara tidak langsung kita sudah menjauhkan diri dari dosa. Silakan. Baik. Yesus mau sampaikan dengan cara potong dan lain sebagainya. Saya mau menggambarkan bahwa urusan dosa itu adalah urusan yang serius. Hidup dan mati ya, Pak. Bukan urusan yang biasa saja, bisa toleransi dan lain sebagainya. Jadi, apakah ada cara halus untuk bisa dengan pemikiran manusia yang seperti kita sekarang? Saya bilang itu adalah cara yang terbaik. Tetapi yang bisa kita mungkin praktekkan sekarang di dalam kehidupan kita sekarang adalah, marilah kita melihat terlebih dahulu sehubungan dengan dosa ini sebagai hal yang mengerikan. Dosa ini memiliki konsekuensi yang sangat buruk. Kenapa kita mau melakukan dosa? Karena kita menganggap bahwa sepertinya baik. Sepertinya konsekuensinya nggak terlalu besar. Ataupun menjadi hal yang menarik. Bahkan Mrs. White juga sampaikan bahwa marilah kita menganggap bahwa dosa itu adalah hal yang menjijikan. Sehingga melihatnya saja pun nggak mau. Apalagi mau melakukannya. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita disampaikan bahwa yang menjadi satu benteng bagi kita adalah 10 hukum. Perintah ini yang akan menolong kita. Tetapi lebih daripada itu, di dalam hal penurutan kita kepada Tuhan, di dalam hal berada di dalam benteng yang Tuhan telah sediakan, ada konsep kasih di dalamnya. Artinya dalam segala penurutan kita kepada Tuhan, haruslah dilandaskan oleh, kembali lagi ke pertanyaan tadi di bagian awal ya, sehubungan dengan sejauh mana kita mengasihi Tuhan, sejauh mana kita menghargai Tuhan. Dan ya Yohanes 14 ayat 15 kembali. Bagaimana wujud daripada kasih kita kepada Tuhan akan terwujud daripada apa yang kita lakukan di dalam hal menuruti akan hukum-hukum Tuhan. Terlebih khusus di dalam hal tidak melakukan dosa. Jadi ya marilah Bapak Ibu Saudara-saudara pemirsa yang ada. Kalau saya masih banyak perbuatan dosa, kalau saya masih banyak bolong-bolong, kalau saya masih banyak mentoleransi dosa-dosa ini, mungkin kita belum mengasihi Tuhan dengan lebih di dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan hal ini. Sejauh mana saya mengasihi Tuhan? Karena itu akan terpancar di dalam penurutan kita, di dalam hal menjauhi dosa ini, di dalam kehidupan kita. Jadi kita diajak untuk tidak melihat kepada konsekuensinya yang tentu saja mengerikan, begitu ya, harus potong tangan, potong kaki, Yesus mati di kayu salib, itu kan upah dosa adalah maut. Tapi mari kita melihat apa yang bisa membentengi kita dari konsekuensi itu, yaitu 10 hukum itu sendiri. Pendeta ada tambahan? Jadi memang boleh dikatakan selain konsekuensi tadi kan manusia tidak menyadari akibat daripada apa yang dia lakukan kan. Harus dikasih tahu. Harus dikasih tahu memang. Inilah akibatnya. Upah dosa ialah maut tadi. Namun manusia kan ya kita seringkali mengatakan menyesal kemudian tidak ada gunanya, tetapi kita melanggar juga akan itu. Kita sudah tahu konsekuensinya di sini, tapi ya kita langgar juga. Setelah dapat akibatnya menyesal, tapi sudah terlambat. Ya kan? Sudah terlambat. Ada konsekuensi. Kalau kita menyadari bahwa tadi ngerinya dosa, jijiknya dosa, kalau kita menyadari konsekuensi daripada itu, saya yakin dan percaya dengan pertolongan Tuhan kita akan menghindari godaan-godaan
Seperti ketika Yusuf digodakan dalam pelajaran sekolah. Ini adalah bagaimana mungkin aku membuat pelanggaran yang besar kepada. Itu adalah pelanggaran yang besar tadi. Itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita untuk kita renungkan agar supaya kita tidak melakukan dosa yang besar. Walaupun saya tadi katakan bahwa semua dosa kecil besar kan sama. Kecil besar adalah dosa. Ada konsekuensinya bagi kita. Jadi 10 hukum itu ini yang perlu kita gali. Dia bukan hanya memberikan kita cerminan, begitu ya kalau kata pelajaran sekolah sahabat Alkitab, cerminan mana yang benar, mana yang tidak. Ada cerminan kasih Allah juga, begitu ya. Bagaimana kalau kita mempelajari hukum, akhirnya kita bisa mengetahui apa maksud Allah? Ini pertanyaan yang berikutnya yang mau saya tanyakan kepada Pendeta Leo. Apa saja pendeta yang bisa kita dapatkan ketika kita mempelajari 10 hukum? Dan bagaimana kita bisa melihat Injil di situ? Sebenarnya ada kabar baiknya, ada pengharapan ya. Boleh dijelaskan pendeta? Ya, maksudnya adalah hukum itu adalah bagaimana itu membuat kita menjalin hubungan yang lebih akrab dengan Tuhan kan? Ya kita tahu doktrin tentang hukum kan 1-4 adalah kasih kita kepada Allah, lalu 5 sampai yang ke-10 itu adalah kasih kita kepada sesama manusia. Jadi memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan dan memiliki hubungan yang akrab juga dengan sesama manusia. Namun hukum itu diberikan kepada kita adalah tadi membentengi kita. Ya kan? Seperti jangan kamu ini dan lain sebagainya kan, membentengi kita, mengingatkan kita agar supaya kita tidak melakukan itu karena ada konsekuensi tadi yang saya sudah katakan ya, membentengi kita. Lalu hukum itu kan diberikan Allah kepada kita selain benteng, itu bagaikan cermin. Ya, bagaikan cermin bagi kita dalam pelajaran sekolah sahabat kita sehingga kita mengetahui oh ini adalah dosa. Kenapa? Ada hukum yang mengatakan bahwa itu adalah dosa. Kalau tidak ada, kita tidak tahu itu dosa. Bukan berarti hukum tidak ada itu membebaskan kita untuk melakukan dosa, tidak. Tetapi kembali penting pelajaran kita adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dan sesama itu tetap terjalin. Oleh karena ada yang mengatakannya. Ada yang sudah tertulis di dalam ini. Lalu itu juga menuntun kita. Karena di dalam ayat-ayat Alkitab menyebutkan kan hukum itu kan tidak menjadi juru selamat bagi kita ya. Tetapi itu menuntun kita kepada juru selamat, Injil itu. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, saya tidak akan bacakan semuanya. Tetapi kita dapati di sini bahwa apa peran hukum itu di dalam kehidupan kita sehubungan dengan menjalin hubungan dengan Tuhan. Oh luar biasa kalau kita bisa baca dalam Alkitab itu, kitab Roma menyebutkan ya dan lain-lain sebagainya adalah sesuatu yang tetap menjaga, mempertahankan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Yang menuntun kita kepada Yesus yang adalah juru selamat itu sendiri. Saya rasa ayat inti tadi juga sudah menambahkan, dikatakan, aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Betul. Jadi kan ada satu tagline ya zaman sekarang yang mengatakan, biar hidup makin hidup. Tapi sayangnya itu kan iklan rokok begitu ya. Tapi kalau di sini kalau mau hidup lebih hidup, ada di 10 perintah Tuhan dan juga perintah-perintah yang lain gitu. Itu yang membuat kita lebih enjoy hidup, karena kita tahu kita di jalan yang benar dan kita bebas di dalam melakukan hal-hal yang benar itu. Ya, contohnya kan kalau kita melakukan pelanggaran kita merasa selamat. Maksudnya kalau melakukan pelanggaran kita merasa takut kan? Iya. Aduh dan lain sebagainya. Tapi kalau kita jalan yang aman, siapa takut? Ya kan? Karena saya aman kok kita melakukan gitu kira-kira kaitan dengan kehidupan kita dari hari ke hari. Betul. Jadi yang menjaga hubungan kita dengan Tuhan ini sesuai topik kita kuartal ini, salah satunya adalah hukum-hukum Tuhan. Itu yang membuat kita dekat dengannya. Sebagai orang yang dari namanya saja kita sudah mengidentifikasikan diri dengan hukum keempat ini pendeta. Orang Advent, Masehi Advent hari ke-7 begitu ya. Bagaimana pelajaran kali ini lebih relevan kepada kita supaya kita tidak menjadi ekstrim yang satu lagi begitu ya. Ekstrim lagi jadi pengen es krim ya. Ekstrim yang kiri itu
sekali selamat tetap selamat gitu ya. Iya. Jadi bebas melakukan apa Masih saja. ada yang begitu. Masih ada yang begitu. Di ekstrim yang kanan kita harus literal gitu ya. Semua hukum itu yang menjamin keselamatan kita dengan melakukan hukum tersebut. Jadi apa amaran yang Pendeta Miracle mau katakan bagi kita umat-umat Advent supaya tidak terjebak di dalam ekstrim yang satu lagi? Baiklah. Betul. Ekstrem ini sebenarnya bukan hanya sudah orang yang jelas-jelas keluar dari organisasi ya. Bahkan banyak sampai sekarang kalau kita lihat di jemaat-jemaat pun paham ini masih banyak orang yang pegang. Terlebih khusus dalam hal legalis, legisme. Artinya bahwa keselamatan adalah hasil daripada penurutan kita akan hukum. Kalau orang melihat orang Advent ya, dari kacamata orang luar, mereka akan berpikir kita ini legalis. Oleh karena yang selalu kita gembar-gemborkan setiap kali KKR, setiap kali ini selalu sehubungan dengan doktrin hukum Tuhan yang harus dipelihara. Dan tentu dengan apa yang ada di KKR pun kita tetap mencoba mengklarifikasi dengan baik bahwa kita diselamatkan bukan oleh karena perbuatan, bukan hanya penyurutan, tetapi memang murni oleh karena kematian Kristus, kasih karunia yang berasal daripada Tuhan bagi kita. Dan wujudnya adalah wujud ekspresi kita terhadap kasih Tuhan dengan penurutan kita. Mungkin daripada hal ini sangat menarik kutipan di pelajaran hari Jumat. Paragraf yang kedua, hanya apabila penghormatan untuk firman Allah yang kudus dipelihara di dalam hati orang banyak, mereka dapat diharapkan mengenai maksud ilahi. Artinya ketika ada penghormatan untuk firman Allah yang kudus, bahkan kalau boleh kita coba hitung skala 1 sampai 5 sajalah contohnya. Sudah sejauh manakah ya? Sudah sejauh manakah kita menganggap firman Tuhan ini adalah hal yang berharga? Kita menganggap bahwa hukum Tuhan yang ada di dalam ini adalah hal yang seperti tadi, hal yang baik ternyata untuk kita gantinya menjadi hal yang mengekang kehidupan kita. Lalu ketika kita memikirkan hukum Allah, apakah hukum itu justru yang kita pikirkan membatasi saya atau justru malah menguatkan saya? Dan intinya adalah kalau kita lihat dalam hal ini, marilah kita berfokus kepada apa kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, dan itu terpancar dari hukum yang Tuhan berikan menjadi benteng bagi kita dan juga akan menolong kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Pendeta sudah mengulas pertanyaan nomor 4 di hari Jumat itu sebenarnya. Dan ada pertanyaan yang menarik sini dikatakan jika nanti di hari penghakiman, apakah kita akan membanggakan berapa hukum yang telah kita lakukan, atau ujung-ujungnya kita tetap berharap kepada kasih karunia Tuhan untuk menyelamatkan gitu ya. Itu menjadi inti bahwa hukum itu tentang hubungan, tentang Yesusnya yang menciptakan hukum itu sendiri dan juga yang menjadi pembela kita di hari penghakiman. Jadi Pendeta terakhir ini pertanyaannya, supaya kita seimbang, tidak berada di ekstrim yang satu, tidak ada di ekstrim yang lain, pelajaran hari Kamis menganjurkan kita untuk bukan hanya tahu, tapi juga melakukan. Silakan Pendeta ditambahkan. Orang mengatakan bahwa yang penting iman. Itu kan fenomena umum sekarang kan. Kan yang penting iman, yang penting Yesus. Ya kan? Tapi ayat dengan jelas mengatakan jikalau janganlah engkau menjadi hendaklah kamu menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Yakobus 1 ayat 22. Lalu di dalam pelajaran sekolah sahabat kita disebutkan bukan setiap orang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, tetapi dialah yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi supaya tidak terjebak di dalam ekstrim kiri, ekstrim kanan, bahwa penurutan kita kepada Tuhan adalah menjalin hubungan tadi. Tetapi jangan lupa, keselamatan itu hanyalah dari Tuhan. Kita tidak membanggakan penurutan itu. Tetapi memang karena hukum itu sudah ada di dalam hati kita, sudah memang otomatis karena kita mencintai Tuhan. Tapi keselamatan adalah bagaimana hubungan kita dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Amin, mantap sekali. Kita akan kembali untuk menyimpulkan dan juga memilih aplikasi untuk minggu ini setelah yang satu ini.
Christ was treated as we deserve, that we might be treated as He deserves. He took our place, bore our sin, and offered us His life in return. If your heart is heavy or you long for hope, come to Jesus today. He knows you, He loves you, and He wants to meet you exactly where you are. So friends, we'd love to pray with you and share more about this blessed hope. So reach out to us via WhatsApp or email link right here and in the description below. And remember, Jesus loves you. Hukum diberikan bukan untuk menghukum, tapi untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan selalu tetap optimal dan juga dekat. Dan untuk itulah Yesus datang ke dunia, begitu kan ya, untuk menyelamatkan kita dari dosa. Jadi di hukum itu kita bisa melihat Injil itu sendiri. Tapi kalaupun ada yang terlewatkan pendeta, untuk satu hal ini yang pendeta mau sampaikan, kesimpulan jangan sampai lupa. Apa itu? Ya, kalau bagi saya adalah bahwa kita membutuhkan hukum. Ya, kita membutuhkan hukum untuk mengarahkan kita kepada tujuan. Apa tujuan keselamatan? Bukan berarti kita diselamatkan oleh karena hukum, oleh karena kasih Kristus kan, oleh ke arah tujuan yang benar. Kalau saat ini kita masih mungkin memiliki pandangan-pandangan yang ya ada yang tadi disebutkan, ada satu ekstrem kiri, ekstrem kanan, tetapi kita memiliki pandangan yang lurus kepada keselamatan itu. Oleh karena kasih kita kepada Tuhan, kita melakukan, dan demikian pula kita membutuhkan kasih karunia Kristus untuk membantu kita berjalan dengan aman, dengan harapan ke arah itu. Kembali ke ayat inti kita, apa yang dikatakan oleh Mazmur ini, saya mau baca ini kesimpulan kita. Silakan. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu. Sebab dengan itu engkau menghidupkan aku kepunyaanmu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titahmu. Panggilan untuk kita semua, marilah kita hidup berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan keselamatan tentunya datang daripadanya oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus. Amin. Bagaimana kita menanggapi ini, Pendeta Miracle, dalam Mission Reach 26? Apa yang bisa kita lakukan sebagai individu atau jemaat? Ketika Mission Reach ini, Reach 26 menitik beratkan kepada sejauh mana upaya kita untuk boleh menjangkau ataupun menyampaikan akan kabar keselamatan ini. Tetapi satu hal yang penting adalah sebelum kita sampaikan itu ya, baiknya kita merasakan terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Sejauh mana? Sama seperti orang jualan makanan. Gak mungkin kan kita jualan makanan, kita gak pernah rasa makanan itu. Ataupun kita gak tahu cara buatnya seperti apa. Dan kita mau sampaikan kepada orang lain. Mari kita rasakan dulu kasih Tuhan melalui hukum. Bagaimana ini bukan hal yang mengekang kita, bukan hal yang, tetapi justru ini hal yang mendorong kita untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Jadi before reach out, ada reach in, tapi terlebih khusus adalah reach up. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan, maka itu pun yang pesan yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Supaya ketika orang mereview, minta bintang 5-nya ya katanya gitu ya. Karena terlebih dahulu kita sudah merasakan betul. Bintang 5 itu. Akhirnya orang bisa merespon yang sama. Baik, puji Tuhan, untuk pelajaran kali ini saya minta kesediaan Pendeta Miracle untuk tutup dalam doa, mendoakan pemirsa dalam reach up-nya mereka juga. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang baik, Allah yang bertahta di dalam kemuliaan kerajaan surga. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang indah yang sudah kami diskusikan pada saat ini. Yang mengingatkan kembali bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Bahkan dengan hukum yang Tuhan berikan bagi kami, itu merupakan wujud daripada kasih Tuhan yang akan menolong kami untuk boleh menjauhkan diri kami daripada dosa. Bahkan yang terlebih khusus, melalui hukum ini, akan mendekatkan kami lebih erat kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, sebelum kami akan menjangkau saudara-saudara kami pun harus membawa diri kami untuk datang lebih dahulu dekat kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan akan memperlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, baik kami di tempat ini maupun pemirsa dimanapun mereka berada, agar kehidupan kami lebih dekat kepada Tuhan terlebih dahulu, dan Tuhan akan mampukan kami untuk boleh menjangkau orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolonglah kami Tuhan, agar kami bukan hanya merasakan sukacita menjadi pendengar firman,
Tetapi sukacita yang lebih besar boleh berlaku dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih oleh karena Tuhan sudah mendengar dan akan menjawab segala doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk pelayanan dari Pendeta Leonard Mamentu dan Pendeta Muda Miracle Tilaar yang sudah melayani kami dari Jemaat Taman Harapan Jakarta. Dan mungkin bagi anggota yang menyaksikan juga, terima kasih sudah menyaksikan dan mendukung sampai pada akhirnya. Jika belum terhubung dengan media sosial Gereja Advent Indonesia Tengah, ikuti kami dan ingat untuk bagikan video ini juga agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai berjumpa pekan depan, Tuhan memberkati.